Nggak ada masalah pun kita cari tuh masalah ya kan. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan ya udah nggak usah dibikin gitu. Masih banyak para desainer yang masih mengabaikan prinsip desain. Yang nyebut desain grafis itu murah, jangan mulut Anda. Sedih sih. Wah, juling mata aku. Apanya yang rame perasaan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Brain Talks, tempat di mana ide segar, pemikiran kritis, dan obrolan berbobot bertemu dalam satu ruang. Nah, di podcast kita kali ini, kita bakal mulai ngulik nih dari dunia pendidikan, teknologi, sampai isu-isu menarik lainnya. Saya Eko Muhammad Rizky, dan rekan Saya Nisa Rumaisa bakal nemenin kalian dengan topik yang gak cuma seru, tapi juga bikin otak kalian makin aktif berpikir. menghubungkan pikiran, menginspirasi perubahan, karena di Brain Talks, setiap percakapan bukan hanya sekedar omongan, tapi wawasan yang membuka pikiran. Nah, gimana nih Kang Teteh tadi perjalanannya dan perasaannya ketika diundang di Brain Talks ini? Dan boleh kali ini kita kenalan dulu dari akangnya dulu, boleh? Oke, halo Sobat Brentol semuanya. Kenalin, aku Andika Iwansyah dari PSTI Angkatan 2021. Nah, buat perjalanan aku bisa sampai di Brentols ini alhamdulillah lancar dan dimudahkan sama yang di atas. Alhamdulillah. Nah, boleh nih dari Tetehnya? Perasaannya dulu gimana? Oh iya, perasaannya Nah. alhamdulillah sangat ceria dan sangat excited bisa diundang di Brentols pada kali ini. Oh. Nah, boleh nih sekarang Tetehnya perkenalan. Oke, halo sahabat Brain Talks, nama aku Putri Dinovianti, biasa dipanggil Putih, aku dari Angkatan 21. Untuk perjalanan ke sini sih alhamdulillah cukup lancar, sekitar 2 menit lebih setengah jam lah ya. Terus untuk perasaan aku alhamdulillah perasaannya luar biasa banget bisa berkesempatan untuk ngobrol bareng sama teman-teman semua dan sahabat Brain Talks sini. Kita udah kenalan nih, mungkin kita langsung ke pembahasan aja kali ya. Oke teman-teman, nah desain itu sekarang udah kayak bahasa kedua ya. Apapun bentuknya pasti ada unsur desainnya. Mulai dari logo di bungkus kopi sampai tampilan aplikasi yang kita buka setiap harinya. Nah, benar banget, tapi meskipun sama-sama desain nih, nyatanya desain grafis sama UI UX tuh dua dunia yang berbeda, tapi saling keterkaitan, ya nggak sih Teh? Bener banget. Ada yang memang fokusnya di visualnya aja, dan ada juga yang memang fokus di usernya aja. Nah, kadang tuh orang suka nyampur kedua hal itu, padahal mindset dan pendekatan itu beda banget. Desain grafis itu tentang gimana sih cara kita bikin sesuatu yang ngena secara visual, sementara UI UX itu lebih mikirin gimana biar usernya sih nyaman, paham, dan bisa bikin produk tanpa kebingungan. Ya, dua-duanya memang penting banget nih sih Teh, karena desain yang bagus tuh nggak cuma emang visualnya aja nih yang ciamik, tapi juga gimana cara si desainer bisa menyampaikan pesan yang baik ke usernya. Nah, makanya hari ini kita bakal kupas tuntas soal UI UX dan desain grafis langsung dari narasumbernya yang udah terjun ke proyek beneran. Kita bakal bahas dari proses kreatif, riset, tantangan, sampai tips-tips penting buat kamu yang baru mau masuk ke dunia desain digital. Jadi buat kalian yang memang pengen masuk ke dunia desain digital nih, tapi lagi cari mana sih yang kira-kira cocok aku geluti. Nah, this one for you guys. Nah, langsung aja nih di depan kita udah hadir dua narasumber kece yang masing-masing ahli di bidangnya. Yang satu di UI UX dan satu lagi di desain grafis. Langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng sebenarnya apa sih itu desain grafis dan UI UX dan gimana peran masing-masing desainer dalam dunia digital saat ini. Nah, aku mau nanya nih Kang Teh, sebagai orang yang memang awam dan newbie, sebenarnya apa sih desain grafis dan UI UX itu, dan peran utama seorang UI UX dan desain grafis itu apa? Soalnya rata-rata tuh orang ngira kalau UI UX sama desain grafis itu sama, padahal itu dari segi desain proses dan tujuannya tuh beda. Nah, gimana tuh? Dari akangnya dulu coba. Oke, jadi sesuai pertanyaannya, desain grafis itu apa sih dan apa yang membedakan desain grafis dengan UI UX sendiri? Tapi perbedaannya nanti dijelasin pas Teh Putih ngejelasin apa itu UI UX design.
Jadi desain grafis itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum dengan visualisasi yang menarik dan mudah disampaikan gitu. Bentuknya sebenarnya desain grafis itu bisa berupa apa aja, berupa poster, berupa infografis, berupa PowerPoint, itu juga bisa menjadi bagian dari desain grafis. Hanya saja tergantung market dan targetnya gitu, mau ke siapa, mau kemana, dan untuk apa. Nah terus boleh ke UI UX-nya dulu deh. Oke, untuk UI UX ya, sebenarnya UI UX ini adalah bagian dari perancangan sebuah produk digital yang mana termuat ada UI-nya atau user interface. Jadi tadi aku sedikit koreksi ya dari teman-teman semua. Kalau UI UX itu nggak cuma fokus di user experience-nya aja, tapi tetap ada UI-nya. Secara visualnya kita tetap dipikirkan, tapi dengan tambahan kita harus memikirkan bagaimana pengalaman penggunanya juga pada saat berinteraksi dengan produk digital kita. Nah makanya itu menjadi perbedaan mungkin ya dengan desain grafis gitu, yang mana tadi sudah disinggung oleh Kang Andika bahwa desain grafis itu memang fokusnya pada visual, mungkin secara statis gitu ya, tadi contohnya ada desain poster, kemudian banner dan lain sebagainya. Sedangkan di UI UX ini itu lebih dinamis dan juga lebih ke fungsionalitas, di mana kita tuh ada interaksi antara usernya dengan produk digital kita gitu kurang lebihnya. Berarti lebih, kalau desain grafis itu lebih ke visual, kalau UI UX itu lebih ada visualnya tapi Ada fungsionalitasnya juga. Oke. Dan aku mau nambahin juga, kalau misalnya UI UX itu secara interaksinya bisa apa ya, lebih langsung gitu kan antara misal desainer dengan user. Kalau misalnya desain grafis itu interaksinya tidak secara langsung, jadi si desainnya itu harus jadi dulu, baru informasinya tersampaikan kepada user gitu. Jadi secara tidak langsung. Oke. Aku mau nambahin, boleh. Tadi ada pertanyaan tentang peran ya. Iya, peran. Oke, untuk utama. peran utama bagi seorang UI UX gitu ya, atau bagi UI UX-nya ini gitu. Bisa dibilang UI UX itu sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dengan tujuan bisnis sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena si UI UX ini seperti yang tadi udah aku bilang, perancangan sebuah produk yang memang difokuskan untuk solusi dari kebutuhan pengguna, yang mana pengguna ini harus mudah untuk menggunakan produk, harus bisa mudah dalam berinteraksi, yang nantinya itu berdampak pada keberhasilan dari tujuan bisnis. Nah, jadi kayak gitu untuk peran utama ya bagi seorang UI UX. Oh gitu. Oke. Kalau dari yang aku tahu ya, UI UX tuh kayak dicarinya tuh dari satu masalah dulu gitu nggak teh? Betul banget. Karena poin utama atau poin permasalahan kita ya itu based on problem gitu. Masih ingat nggak ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Ingat dong. Masih ya. IMK, ya. Oke, IMK. Nah itu kita ngulik pertamanya itu berdasarkan masalah kan. Nggak ada masalah pun kita cari tuh masalah ya kan, bener nggak? Sempet bingung waktu itu kenapa kita nggak ada masalah harus nyari-nyari masalah. Tapi ternyata emang itulah tujuannya gitu. Tujuan dari dibentuknya produk digital itu ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tuh. Nah karena kalau nggak ada permasalahan apa yang harus kita atasi gitu kan, kita nggak hanya mementingkan secara visual estetikanya aja, tapi harus ada fungsinya tadi seperti yang udah dibilang. Makanya kita harus based on problem tadi seperti Nisrum bilang, itu betul sekali. Berarti lebih ke solve dengan desain yang efisien ya. Jadi gimana caranya kita ngedesain dan di sini tuh memudahkan pengguna. Betul. Oke. Oke, dari pengalaman Akang Teteh sekalian nih, bagaimana sih proses awal ketika mulai merancang suatu desain? Apa aja yang menjadi fokus pertama kalian dari pemecahan desain tersebut? Oke, siapa dulu? Boleh. Kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Tahap awal. Ya. Iya. Tahap awal. Nah, kalau misalnya dari desain grafis sendiri, yang pertama sedikit berbeda dengan UI UX. Kalau UI UX itu seenggak-enggaknya harus ada masalah baru dieksekusi gitu kan si masalahnya. Nah, kalau misalnya desain grafis itu kalau untuk dunia profesional itu tergantung dari kebutuhannya sendiri. Kalau nggak ada masalah ya udah. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan ya udah nggak usah dibikin gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada target yang harus dicapai, ada kebutuhan yang harus
dipenuhi, ya udah desain grafis bertindak di sana gitu. Nah, kalau langkah awalnya yang pasti brainstorming dulu nih, kebutuhannya tentang apa, terus medianya untuk apa, terus jenis desain grafisnya apa, baru selanjutnya masuk ke tahap eksekusi, yang dimana tahap eksekusinya juga tidak cuman langsung bikin gitu, nggak cuman langsung udah jebret kita ngedit udah selesai gitu, nggak kayak gitu. Tahapnya pasti panjang, sangat amat panjang ya. Yang pertama kita di brainstorming itu cari referensi dulu, karena sebisa mungkin desain yang kita bikin itu original, yang artinya kita nggak nge-copy paste desain punya orang lain. Kalau misalnya sedikit menerapkan metode ATM, amati tiru modifikasi, itu masih bisa diperbolehkan lah gitu sedikit, tapi tidak terlalu dianjurkan. Lebih baik original gitu desain yang kita bikin, meskipun kita menggunakan elemen-elemen atau bahan-bahan yang tersebar di market gitu. Nah, itu cari referensi. Terus kalau misalnya referensinya udah ada, langsung aja kita tentuin medianya di mana. Misal yang banyak dipakai itu poster, entah itu poster fisik atau misalnya poster digital, itu yang penting poster gitu kan. Nah, terus ya udah kita mulai mendesain sampai tahap revisi gitu. Nah, tahap revisi pun dari desain grafis sendiri tidak cukup apa ya, direvisi oleh satu orang, tidak cukup direvisi oleh desainer kita sendiri, karena kita membuat desain kan untuk kebutuhan pasar, untuk kebutuhan market. Jadi seenggaknya ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan desain grafis gitu. Oke. Nah, boleh diri tetehnya Oke. gimana tahapan? Untuk tahapan awal ya, seperti yang udah aku bilang di sebelumnya, tahapan awal dari UI UX itu ya tentu harus ada problemnya dulu, permasalahannya apa gitu. Kalau kita udah tahu permasalahannya itu apa, terus kita baru bisa menargetkan kepada user target kita, target market kita tuh akan ke siapa gitu. Nah, setelah kita tahu hal-hal tersebut, baru kita bisa masuk ke tahap design thinking pada tahap pertama. Ada yang tahu nggak? Oh, Tahap pertama design thinking itu apa? Ada yang masih ingat? Empathize. Oke, betul. idea sama apa gitu? Define. Define prototype. Prototype. Sama Testing. testing. Oke, Oke. keren nih, keren. Dulu sih MK ya, alhamdulillah. Oke, nah untuk tahapan awal kenapa makanya empathize? Karena kita udah tahu nih user target kita gitu. Jadi kita harus nge-reset usernya gitu. Kita berdasarkan dengan empati kita terhadap user, kita harus tahu kebutuhan mereka apa yang harus kita solve dari mereka, kemudian fitur apa yang mereka butuhin, dan pain point mereka tuh di mana gitu. Jadi itu merupakan titik awal gitu ya dalam sebuah perancangan desain. Setelah kita tahu, baru nih kita ke tahap berikutnya gitu, sampai ke tahap prototype dan juga testing seperti itu. Oke, ya, ngomong-ngomong soal ngerancang nih Kang Teh, pernah dong Kang Teh kayak ngalamin struggle nih pas ngedesain sesuatu project dan pasti itu bikin burnout banget ya. Nah, gimana sih cara kalian ngadepin si burnout itu? Pakai teknik Pomodoro kah atau pakai teknik Feynman kah? Nah, soalnya aku pun suka ngalamin struggle gitu dan jadi bingung gitu harus apa. Jadinya alhasil desain yang aku buat jadi mangkrak gitu. Nah, boleh dong dari akangnya dulu. Oke, sebenarnya kalau struggle sangat amat sering struggle, apalagi kalau udah masuk ke dunia industri, di dunia profesional yang dimana kita dituntut untuk bisa berbagai macam jenis gaya desain gitu kan. Soalnya kalau aku nggak muluk-muluk sih, aku biasanya kalau misalnya udah nge-stuck di satu tahap gitu kan, misalnya baru mau mulai ngedesain tapi aduh mau bikin desain apa ya, aku biasanya langsung buka Instagram. Oke. Langsung buka Instagram, langsung buka akun-akun instansi kayak misal pemerintahan, terus organisasi, atau misalnya brand-brand makanan dan lain sebagainya. Aku cari aduh apa ya, pakai gaya apa ya. Terus aku senggangganya nyari satu desain dari satu instansi. Oke. Misal dari instansi A aku punya satu desain, dari brand B aku punya satu desain, dari organisasi C aku punya satu desain. Terus senggangganya aku gabungin aja tak apa yang bisa aku masukin, apa yang bisa enggak aku masukin gitu. Aku pilih-pilih. Nah udah di situ ngestaknya
udah nggak ngestak lagi gitu, udah bisa mulai berpikir lagi, udah bisa mulai kreatif lagi, dan ya udah lanjut. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau dari Teteh gimana nih? Oke, untuk tantangan nih ya. Iya. Sebenarnya aku punya tantangan secara internal itu biasanya mood sih ya. Oh, jelas. Jelas ya. Jelas. Gimana kita mau ngedesain dengan ide yang fresh kalau kita lagi nggak mood gitu ya, kayak lagi nggak ada inspirasinya, mau ngedesain juga ya art block gitu, nggak ada rasa-rasa pengen gitu ya, mager gitu yang ada. Nah makanya biasanya kalau dari permasalahan internal ini itu aku ya sekedar healing aja sih, jalan-jalan ngeliat yang ijo-ijo gitu supaya bisa lebih fresh gitu ya. Sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Nah untuk tantangan selanjutnya ya, karena aku juga aktif ya sebagai freelancer di salah satu agensi sebagai UI UX designer tentunya. Nah, di mana para klien ini biasanya datang dengan menawarkan sebuah proposal kerjasama, tapi kita dulu yang harus offer. Jadi kayak semacam mereka tuh memberikan kita kesempatan untuk show off gitu, untuk tunjukkan pesona kalian lah supaya kita mau kerjasama sama kalian gitu. Nah jadi gimana caranya tim aku harus membuat proposal yang mana enggak cuma secara naratif yang disampaikan secara lisan, tapi juga harus ada gambaran desainnya gitu, supaya mereka juga tergambar kan, oh akan seperti ini nih desain yang dibuat gitu, supaya ya lebih enak juga gitu mereka memutuskan apakah mau bekerja sama atau enggak. Nah, karena sifatnya ini kita saling membutuhkan ya. Ya tim aku butuh klien, klien juga butuh jasa kami gitu. Jadi ya tantangannya itu karena ya relatif singkat sih sebenarnya waktunya gitu. Karena untuk ya keputusan kerjasama juga gitu, mau diambil atau enggak gitu, deal atau enggak. Nah, jadinya untuk tantangan bagi aku sih ya karena ya tadi relatif singkat itu waktunya yang harus aku kerjakan, dimana enggak hanya secara visual yang menarik nih untuk mereka, tapi juga gimana aku bisa memvalidasi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi solusinya biasanya aku itu menerapkan sistem MVP atau minimum viable product. Nah, pada tahu kan? Nah, oke. Nah, MVP ini kita fokus kepada fitur-fitur yang krusial. Fitur-fitur yang emang paling mereka butuhkan tuh yang mana gitu, supaya ketika sudah ada desainnya dengan fitur-fitur yang utama tadi itu mereka bisa tergambarkan nih, oh ternyata kebutuhan mereka sudah sepaham sama kita, sepaham dengan tim kami, kemudian akan dirancang sebuah desain yang kurang lebih seperti ini. Nah itu biasanya sangat amat mempermudah mereka mengambil keputusan, oke, kita deal atau enggak. Nah gitu, biasanya tantangannya gitu sih. Kayak aku mau nambahin deh, nambahin sedikit. Kan tadi aku menjelaskan solusinya. Kalau misalnya aku seorang individu, kalau misalnya aku terlibat dalam satu tim, soalnya aku juga kebetulan menjadi salah satu tim kreatif designer di salah satu organisasi saat ini. Nah, biasanya untuk mengurangi problem struggle yang biasa ada di anak kreatif itu, tim tuh udah ngebikin template. Tim tuh udah nentuin nih yang harus dimasukin, template-nya seperti ini, gaya desainnya seperti ini, editnya seperti ini, formatnya seperti ini gitu. Jadi itu seenggak-enggaknya bisa sedikit mempercepat kinerja si tim-timnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai staff lah kasarnya kan, nah kalau misalnya kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala dari tim kita ini, ya udah kita sediain tim kita template-template tersebut, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dimasukkan. Jadi klien atau misalnya orang-orang yang membutuhkan jasa kita itu tinggal ngikutin gaya desain atau template-template yang udah kita sediain gitu. Kayak mau nggak mau harus ya udah ini kita sediain, paling kalian mau masukin apa bisa kita sesuaikan kayak gitu. Berarti kayak ada desain sistem dan ada desain sprintnya ya. Setiap orang tuh punya porsi masing-masingnya. Oke. Jadi lebih terstruktur dan terorganisir. Baik, teman. Terus aku mau nanya nih, kalau misalnya flashback gitu ya dari awal-awal, dari Akang Teteh waktu pemula atau mencari jati diri sampai ke desainer saat sekarang gitu. Menurut kalian tuh apa aja sih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan gitu waktu Akang Teteh masih menjadi pemula gitu? Waktu ngedesain, baik dari desain grafis maupun dari UI UX itu sendiri. Itu dari Teh Putri itu. Oke, untuk kesalahan nih bagi para pemula biasanya
secara general ya, itu masih banyak para desainer yang masih mengabaikan prinsip desainnya gitu. Ngerasa udah bisa, ngerasa udah oke, langsung aja terjun untuk langsung ngedesain gitu ya. Tanpa benar-benar paham dulu prinsipnya seperti apa. Jadi ya misalnya nggak ada white space-nya, kemudian kontrasnya juga kayaknya acak-acakan gitu. Nah itu bikin ngebingungin user sebenarnya. Seperti tadi white space gitu. White space kan berfungsi untuk gimana caranya user bisa jelas untuk baca informasi gitu ya. Kalau misalnya desainnya numpuk, desainnya full, itu bukan kece tapi malah ngebingungin user, bener nggak? Nah untuk spesifik di UI UX ya, dan ini juga kesalahan yang aku lakuin waktu aku masih awal-awal gitu ya, waktu masih jadi mahasiswa, soalnya sekarang udah lulus. Selipin sombong dulu ya. Boleh, akan lulus. Oke, waktu pas aku awal-awal ngedesain itu ya aku menerapkan seperti itu, langsung aja aku ngedesain gitu tanpa aku mikir langkah-langkahnya tuh sebenarnya harus gimana gitu. Nah, aku tuh sebenarnya dari awal itu udah tahu color palette yang akan digunakan apa. Misalnya aku mau ngebuat suatu brand dengan color palette warna biru, kuning, dan putih misalnya untuk warna netral. Nah, ya udah karena aku udah punya 3 warna primer, sekunder, dan tertier ini, udah aja langsung aku eksekusi ke desain gitu. Tanpa aku mikir ada warna turunan, tanpa aku mikir aku butuh biru yang lebih muda gitu, lebih yang muda lagi gitu. Aku nggak mikir sampai sana waktu saat itu ya. Nah, akhirnya ya udah pas saat ngedesain dan aku membutuhkan misal birunya agak lebih muda, aku ngegeser sendiri nih hexnya, ngegeser sendiri hexnya gitu. Sama aku juga kayak gitu. Nah, itu jadi sebuah evaluasi juga untuk aku, karena ternyata ketika aku melakukan memberikan hal tersebut ya, di beberapa halaman itu kan banyak banget berarti kode warna yang numpuk ya, kode warna yang berbeda, padahal ya warnanya ya aku butuhin warna yang sama gitu, dengan kode warna yang beda-beda, numpuk banget gitu. Dan ketika ada revisi, wah juling mata aku. Iya, satu-satu aku harus ngubah gitu warnanya, karena enggak diseragamkan gitu. Nah makanya sebagai bahan evaluasi atau sebagai best practice-nya dari kesalahan ini adalah teman-teman bisa langsung memulai langkah yang pertama itu membuat style guide-nya dulu, atau yang biasa disebut UI kit, atau yang lebih jauh design system tadi seperti aku bilang ya. Tapi kalau design system itu terlalu jauh biasanya dengan proses bisnis. Kalau misalnya dalam sebuah sisi desain itu biasa disebut UI kit aja. Nah di dalam UI kit ini banyak banget panduan-panduan untuk kita mulai ngedesain. Dimana misalnya tadi warna, kita masukkan nih warna. Kalau di dalam Figma itu ada namanya variabel. Kita buatkan dulu variabelnya dari warna primer kita dengan turunan-turunannya, kemudian sekunder kita dengan turun-turunannya, dan lain sebagainya. Jadi kita udah punya nih warna sakleknya, warna pastinya. Ketika kita ngedesain, kita ngebutuhin warna yang lebih muda, ya udah kita udah punya di variabel tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada perubahan, kita tinggal ngubah dari si variabelnya, dari kode warna variabelnya, nggak harus satu-satu. Nah gitu. Nah, itu bagian dari efisiensi ya, adanya variabel di situ. Nggak hanya warna, tapi juga ada tipografi. Misalnya tipografi yang akan kita pakai apa gitu. Biasanya Poppins ya, terus apa lagi? Montserrat. Oke. Itu ya biasanya kita pakai gitu. Dan nggak lebih, harusnya ya, nggak lebih dari 2 tipografi yang berbeda. Karena akan ngebingungin juga dan akan kelihatan nggak bagus gitu di desain. Dengan size yang berbeda. Misalnya untuk headline kita set ukurannya misalnya 48. Untuk deskripsi kita set ukurannya 16. Jadi ketika kita mau ngedesain di halaman yang berbeda, ya kita udah tahu nih settingannya. Nggak harus juga ya? Iya, nggak harus diubah-ubah lagi. Nah, itu bagian dari konsistensi dalam desain gitu. Jadi pakai kelipatan ya, semakin turun jadi kayak turun 8, turun 8. Gitu. Oke, berarti banyak banget ya teh tools-tools yang hiding gitu di Figma. Baru tahu sih aku teh. Kalau Kang Dika sendiri gimana? Kalau aku ya throwback bertahun-tahun ke belakang, aku udah kenal yang namanya desain itu dari SD. Dari SD yang dimana ayah dulu juga kerja di salah satu industri, dan kebetulan dia kerjanya ya tukang bikin PowerPoint untuk presentasi, terus tukang bikin infografis untuk info-info di industri dia gitu kan. Nah aku difasilitasin lah nih PC, ini laptop, bikinlah apa gitu kan.
tahu nggak sih style-style PowerPoint yang dulu-dulu Oh, iya. yang warna-warni yang gelombang-gelombang warna biru nah itu tuh aku dibebasin dan bikin fontnya kan udah disediain sama Microsoft PowerPoint gitu kan disediain gini-gini ya udah aku bikin aja apa yang bisa aku bikin gitu terus berlanjut sampai SMP sampai SMA dan pas di SMA pun aku tukang bikin PPT ketika kerja kelompok gitu jadi kayak Joki PPT ya? Oke. iya jadi PPT gitu kayak lagi kerja kelompok dan harus presentasi aku langsung tembak udah gua aja yang bikin PPT gampang gitu kan udah bikin selesai gitu kan tapi dulu cuman tahu desain grafis itu hanya sebatas PowerPoint aja gitu karena baru mulai bener-bener mendalami itu pas masuk kuliah dimana aku ikut organisasi juga dan langsung menjadi tim publikasi dokumentasi gitu terus bagian desain grafisnya gitu terus aku mulai belajar banyak di situ terus pas aku pertama kali aku ingat banget project pertama aku itu aku bikin poster untuk salah satu open recruitment kegiatan gitu kan ya udah deh aku bikin pakai resource yang aku punya gitu kan kayak udah aku masukin aja tulisan gini fontnya yang lucu yang gede gitu kan warna terserah apa deh gitu kan sampai color palette aku tuh bisa 5 sampai 6 biji gitu kan saking biar meriahnya gitu kan terus sehari 2 hari deadline kasih nih dimarahin dan kayak rame banget dik nggak bisa coba bikin lagi aduh apanya yang rame perasaan seru bikin desainnya kan seru terus ya udah aku nanya lah gitu aku coba nanya ke salah satu kakak tingkat aku juga yang emang ngerti gitu di bidang ini apa sih yang harus aku pelajarin gitu iya lu tuh harus prinsipnya tuh ada gini nih lu harus ingat nih color palette gini cara makainya kebetulan aku pas pertama kuliah udah kenal Canva jadi udah diajarin lah semua toolsnya gitu nih cara masukin color palette gini ini elemen gini oke terus gimana terus dia bilang intinya kalau bikin desain jangan keramaian gitu benar-benar diajarin ya bener dibentak gitu kayak aku ngasih project nih coba tolong lihat dibilang langsung kayak aduh nggak bisa gitu udah nah mulai saat itu ya udah aku explore sendiri aku baca beberapa artikel tentang prinsip desain itu apa aja sih gimana sih cara nentuin color palette dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa ada di tahap sekarang yang apa ya seenggaknya aku udah tahu cara typography itu seperti apa penggunaan font yang baik itu seperti apa terus warna itu nentuinnya kayak gimana dan lain sebagainya begitu. Oke. Berarti penting banget ya untuk tipografi itu tuh sangat mempengaruhi pengalaman si penggunanya maupun dari UI maupun dari poster infografis pun nggak sekedar nyari estetikanya tapi bener-bener nyari kebutuhan si usernya ini agar pesannya itu tersampaikan dengan baik. Oke, kalau kita ngebahas tentang magang nih, karena aku kepo banget kan ya tentang magang akun tetes kalian. Kalau misalnya di magang-magang tuh kan pasti ada satu project besar gitu ya, Kak. Nah itu tuh gimana sih teknisnya cara kalian ngadepin kolaborasinya sama desainer gitu, terus ngadepin masalah-masalah dari atasan, stakeholder atau klien yang diminta sama klien gitu, itu gimana Teh? Oke, untuk menghadapi ya, gimana cara kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Yang pertama tentu ini dengan kebutuhan atau keinginan dari stakeholder atau klien kita gitu. Ketika adanya permintaan dari stakeholder, ya udah baru kita eksekusi nih dari tim kreatifnya gitu. Tim kreatif biasanya terdiri atas desain grafis dan juga UI UX gitu. Berbeda lagi dengan tim IT gitu. Biasanya tim IT juga ada dari UI UX-nya dan tim developernya gitu kan. Nah, tapi untuk berkolaborasi bersama gitu, yang penting yang pertama dalam sebuah perancangan desain itu yang pertama harus menentukan tujuannya dulu sih bersama tim desain grafis gitu. Tujuan desain kita ini akan seperti apa, stylenya ini akan dibawa kemana gitu. Dengan komitmen dari awal itu biasanya kita enggak dalam perancangannya ya di saat eksekusi itu akhirnya kita enggak keluar dari batas-batas aman gitu, batas-batas yang enggak disepakati itu dari awal, sehingga itu menjadi suatu hal yang dapat dikompromikan dari awal.
Nah, untuk masalah langsung ke teknis desainnya, itu ya karena seperti yang udah dijelaskan bahwa tim desain grafis itu lebih ke visual, jadi dia lebih memperkuat branding dari suatu produk dan juga bisa nge-support tim UI UX dalam pembuatan ilustrasi, misalnya elemen-elemen lainnya lah gitu, icon-iconnya gitu. Sedangkan untuk UI UX ini bisa lebih fokus kepada fungsionalitasnya gitu, terhadap interaksi dan juga user experience-nya gitu. Makanya itu adalah sebuah kolaborasi yang bagus nih, yang ideal untuk para desainer grafis dan juga UI UX. Yang mana nantinya ketika sudah dibuatkan desain baru kita berikan kepada tim developer. Karena kalau misalnya kita nggak punya kolaborasi yang bagus ya, misalnya desain grafis kan maunya tadi kata Kang Dika, maunya dar-der-dor gitu ya, maunya warna-warni gitu. Sedangkan UI UX itu harus punya empati. Selain empati ke user, empati juga ke tim developer gitu. Ya, iya, karena ya nanti bakalan jadi ribut gitu. Makanya banyak orang yang bilang developer itu musuhnya UI UX. Nah itu emang ada benernya, karena UI UX itu kalau misalnya terlalu banyak hal yang yang animasi berlebihan gitu, yang wah-wah banget gitu, ya kasihan juga tim developernya gitu. Makanya itu sih yang harus diperhatikan dari awal gitu. Gimana kalau dari Kang Dika? Sama, itu bagian dari kolaborasi antara desain grafis dengan UI UX juga gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi UI UX itu emang memperhatikan empathize-nya juga gitu kan, ya desain grafis tidak segar der-dor itu juga sih. Yang pasti kita juga harus memberikan informasi yang jelas gitu kan kepada market, kepada halayak umum gitu, apa sih yang mau dibuat, apa sih yang mau disampaikan gitu kan. Ya udah, kita juga memperhatikan gitu penggunaan entah itu tipografi, warna, elemen dan lain sebagainya. Dan juga desain yang baik itu bukan desain yang baik ya, desain yang mudah dipahami itu desain yang tidak terlalu banyak elemen-elemen yang nggak dibutuhin gitu kan. Jadi ya udah, informasinya seperti judul yang besar atau misalnya dengan layout yang ya udah sebutuhnya aja gitu. Paling ya elemen-elemennya ya di belakangnya aja, entah itu dibikinkan gradient atau misalnya warnanya dibikin lebih dark atau kayak gimana. Jadi ya udah saling lengkapin aja gitu, biar dari tim desain grafisnya juga tidak terlalu banyak revisi, karena mungkin sering dialami oleh tim kreatif di organisasi atau apa gitu, ketika dengar kata revisi kayak ya Allah, gue udah bikin desain bagus gitu kan, tapi kenapa harus revisi. Nah jadi kita mengurangi hal-hal tersebut gitu, dan ke tim UI UX atau ke tim-tim selanjutnya itu bakal sama-sama enak gitu. Mungkin sekarang kita agak lebih ke teknologi ya kali ya Kang Teh. Nah di era sekarang kan teknologi AI itu udah jadi hal yang lumrah ya, dari generatif AI yang udah tinggal nge-prompt doang langsung jadi. Nah gimana sih cara Akang Teteh mempertahankan desain dan integritas dari desain Akang Teteh yang udah Akang Teteh buat supaya lebih relevan? Nah kalau misalnya udah relevan nih, kira-kira ada nggak sih ide cara Akang Teteh mengintegrasikan AI dengan desain yang Akang Teteh lagi buat gitu? Boleh mungkin dari Akang ini. Oke. Nggak menutup kemungkinan sekarang orang-orang pasti pakai AI gitu kan, dan udah banyak orang-orang desain yang speak up akan pemakaian si AI-nya tersebut. Yang viralnya yang Gilby kemarin, yang itu kan itu ya banyak lah kecamannya gitu kan, instan banget bikin desain kayak gitu, sedangkan desainer aslinya ya susah gitu kan nyari ide, style dan lain sebagainya. Nah, kalau aku pribadi, aku ngegunain AI buat cari referensi elemen. Aku nge-prompt juga, tolong buatkan jalan bercabang dengan jalan di sebelah kanan A dan B gitu. Nah, aku cuman nge-prompt buat elemen-elemennya aja gitu. Nah, sisanya aku tetap ngedit pakai ya udah manually gitu kan, kita tanpa harus mengandalkan AI keseluruhannya gitu. Itu menurut aku pribadi termasuk keseimbangan dalam penggunaan teknologi di sekarang gitu kan. Nggak ngilangin
skill kita sebagai desainer tapi tidak berlebihan juga dalam menggunakan si artificial intelligence-nya itu. Berarti menjadikan referensi gitu ya. Iya, betul. Kalau Teh Putri sendiri? Oke, ini menarik ya, membahas tentang teknologi masa kini AI ini ya, yang banyak banget nih. Tadi udah Eko bilang orang-orang pada pakai AI gitu, apa-apa AI gitu. Nah, gimana sih kita bisa tetap mempertahankan gitu? Yaitu tadi karena UI UX ini berurusan dengan human. Makanya AI ini, aku percaya kalau AI itu sebaik mungkin mereka bikin atau nge-generate sebuah ilustrasi, mereka tetap nggak bisa menggantikan human center. Mereka nggak bisa menggantikan rasa kita terhadap sesama manusia. Makanya walaupun tadi misalnya Kang Dika nge-prompt ya, ngebikin suatu ilustrasi, tetap butuh manusia kan untuk bikin gitu, prompter engineer gitu. Tetap butuh kita gitu agar AI ini juga maksimal si generate hasilnya gitu ya. Nah, makanya ketika AI ini ada, itu bisa kita gunakan. Jangan mentah-mentah kita tolak gitu adanya perkembangan teknologi ini gitu. Karena bisa kita manfaatkan AI ini sebagai penolong kita atau pembantu kita agar desain yang kita buat lebih efisien sebenarnya. Contohnya itu dalam masalah teknisnya aja. Misal, kita minta buatkan ke AI ilustrasi dengan gaya macam ABCD misalnya gitu. Nah, itu kan bisa ngeefisiensi kita ya. Tapi tetap kita harus filter, kita harus kurasi dulu. Udah sesuai belum dengan hasil riset kita terhadap user? Sesuai enggak dengan kebutuhan user? Karena yang tahu feel-nya itu tetap kita. AI itu enggak sama sekali bisa menggantikan empati dan enggak bisa ngegantiin taste of design kita kepada manusia. Oke, berarti kalau ada isu UI UX sama desain grafis bakal keganti nih sama AI, itu nggak benar ya? Karena benar. belum ada sentuhan yang benar-benar di situ ya, Kang. Betul. Oke. Karena desain yang dibikin sama manusia itu lebih punya rasa yang bisa dirasain sesama manusia gitu. Oke, tadi kan udah ngomongin magang nih ya, Kang Teh. Nah, aku mau nanya, dari kalian tuh pernah nggak sih kayak freelance di platform kayak Upwork, Medium? Nah, dari kalian kalau memang pernah, gimana sih kalian selling point ke si kliennya supaya mereka tuh percaya loh kalau kita tuh kompeten? Nah, itu gimana sih? Dari Kang Andika dulu. Aku belum pernah freelance, langsung ke Putri. Oke. Oke. Kalau aku sebenarnya seperti yang udah aku bilang ya, aku freelancer juga, tapi nggak langsung terjun di secara individu di berbagai platform freelance biasa gitu. Karena aku sendiri punya tim sendiri gitu. Nah, tim yang aku dapatkan itu sebenarnya dari relasi sih. Ini salah satu pentingnya relasi juga ya. Dan kebetulan kakak aku sendiri itu seorang front end developer di salah satu tech industry di Jakarta. Jadi emang sudah punya teman-teman yang di bidang yang sama gitu. Dan ketika ada panggilan dari luar kantor mereka gitu, dan mereka pengen ngambil sendiri gitu. Nah, dengan UI UX-nya itu yang masih mereka cari gitu. Dan karena aku ngerasa aku kompeten untuk bisa gitu. Ya, dan kakak aku juga tahu gitu kalau aku emang sukanya dan minatnya di bidang desain gitu. Makanya saat itu pas pertama kali aku langsung ditawarkan untuk ambil project yang pertama ini untuk ngebuat desain UI UX gitu. Dan alhamdulillah sih dengan minat aku, dengan kemampuan aku gitu, aku bisa mempertahankan gitu tim aku sampai saat ini gitu. Dan untuk offer ke klien ya, untuk penawaran kerja sama ke klien gitu, karena emang bukan dari diri aku sendiri langsung ke klien, aku punya supervisor juga, punya project manager juga, jadi ya aku secara nggak langsung dari mereka gitu, nggak langsung ke kliennya gitu sih. Berarti itu udah dari kisaran berapa lama? Oke, untuk berapa lamanya dari awal tahun 2024. Berarti udah 1 tahun lebih berapa bulan lah gitu ya. Berarti bikin nyaman banget ya, bikin freelance kayak gitu. Sebenarnya nyaman karena di luar dari pekerjaan kita itu kita bisa dapat income tambahan. Itu yang dibutuhin kan. Kita bisa dapat income tambahan dan kita bisa kerja dimanapun itu. Yang penting targetnya selesai dengan waktu yang udah dibutuhkan gitu, disepakati, ya udah kita bisa kerja dimanapun kita mau. Itu impian aku banget sih jadi freelance. bisa Bisa bikin tim ini sendiri. Iya.
Yang terakhir mungkin ya, Kang Teteh, ada nggak sih tips praktis dari kalian berdua untuk mahasiswa atau yang newbie pemula agar bisa menciptakan desain yang estetis, visual, tapi memiliki pesan yang jelas dan tersampaikan gitu? Boleh dari Kang ini. Oke, tips buat orang-orang yang baru mau terjun di dunia desain gitu kan. Intinya mah apa? Intinya mah jangan takut salah gitu kan. Ya udah pede aja dulu. Manfaatin research yang ada, apalagi sekarang mah platform udah banyak. Selain Canva, bikin desain grafis udah bisa lewat Figma, udah bisa lewat banyak lah platform gitu kan. Ya udah mulai aja dulu dari mana kalian nyamannya. Masalah intinya mah bikin desain itu yang pertama, yang penting bisa muasin diri kita sendiri dulu gitu. Gak usah jauh-jauh gue bikin desain buat orang lain, gue bikin desain buat ini buat itu gitu kan. Sampai dimana kita akhirnya bisa belajar kurangnya kita di mana, nilai jualnya kita di mana gitu. Dan ya udah, kalau udah kita merasa pede, kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu. Jenjang yang lebih serius ya, Takut ya, takut banget ya, ke jenjang yang lebih profesional gitu. Intinya mah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ada hashtag tuh. Oke, kalau aku ya, kalau aku tips dari aku gitu, untuk teman-teman yang mau bergelut di bidang UI UX gitu ya. Yang pertama harus banget untuk memahami prinsip desain dan juga UX law atau aturan-aturan dalam user experience-nya gitu. Karena ya seperti tadi, nggak hanya visual tapi kita juga harus mementingkan kebutuhan pengguna gitu, memudahkan mereka dalam berinteraksi. Yang pertama itu. Kemudian jangan lupa pakai layout grid. Nah, jangan sampai kita asal tempel ternyata desain kita asimetris gitu, nggak proporsional gitu ya. Nah, terus kemudian ya kita bisa langsung perbanyak belajar, karena ya percuma juga kita udah banyak ilmu tapi nggak dilatih gitu kan. Kita nggak tahu toolsnya gimana, caranya gimana, atau shortcut yang bisa ngemudahin kita dalam ngedesain itu gimana. Nah, caranya adalah ya kita banyak berlatih gitu. Kemudian ketika kita sudah memiliki desain, jangan lupa untuk testing. Jangan sampai desainnya itu bagus dan mudah digunakan, tapi hanya di mata diri kita sendiri. Gitu. Karena desain yang kece bukan desain yang kompleks, tapi desain yang mudah digunakan oleh para pengguna kita. Sepakat. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di platform NGL. Pertanyaan pertama nih, boleh spill gak rate harga desain yang pernah dikomersialisasikan dan gimana cara kita bisa menentukan rate harga? Boleh dari Teput. Oke, untuk rate harga ya, ini boleh disebutin? Boleh? Boleh. Saran range-nya. Oh, range-nya aja, oke. Ininya aja kali ya. Pada saat aku awal aku menjadi freelancer, rate harga dari satu desain yang aku ambil gitu, itu berdasarkan dengan passion dan juga kemampuan aku gitu ya. Aku di harga range 5 juta per satu project. Wow. Itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan lain nih ya. Karena yang pertama, kenapa bisa di harga segitu padahal aku masih newbie tuh saat itu. Masih pemula. Karena ya kita harus mempertimbangkan juga kesulitan dari desain yang akan kita buat, kompleksitas, terus apakah banyak role-nya atau enggak. Karena dalam membuat sebuah platform digital, misalnya website atau aplikasi mobile, itu ternyata gak hanya kita bikin aplikasi mobilenya, ternyata butuh adminnya. Jadi kita bikin dashboardnya juga, bikin mobilenya juga, bikin untuk stakeholdernya juga. Nah, kalau misalnya semakin banyak permintaan mereka, ya semakin tinggi juga rate harga desain kita gitu. Nah, jadi untuk gimana caranya kita menentukan rate harga, ya tadi berdasarkan kompleksitas, berdasarkan juga target waktu yang mereka mau gitu. Nah, jadi gitu sih kurang lebih dari aku. Tuh, kayaknya sama tapi tidak sekompleks itu ya kalau untuk desain grafis. Tapi aku pernah dapat satu project, jadi ada satu klien yang pengen tolong buatin poster gitu kan. Ini tolong buatin poster untuk beberapa timeline gitu, jadi bukan cuma satu gitu. Nah, kayaknya aku tidak semahal yang Teh Putih tawarkan. Waktu itu aku pasang harga berapa ya? 200 sampai 300 ribu gitu. Jadi yang
apa namanya, yang nyebut desain grafis itu murah, jaga mulut Anda, karena brainstormingnya lama, terus revisi itu nggak cuma sekali dua kali, tapi kita kan juga harus menyesuaikan dari kebutuhan klien juga gitu. Waktu itu aku sekitar 5 atau 6 desain dan dikasih waktunya 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu. Jadi menurut aku cukup longgar buat ngedesain dan brainstorming dan lain sebagainya. Tapi ya menurut aku nggak tahu ya market desain grafis sekarang berapa, tapi ya segitu 200 sampai 300 tuh itu kayaknya udah cukup murah deh. Kalau misalnya ada orang yang nawar kayak 50 sampai 100, wah dipertanyakan itu. Kayak menurut aku pribadi kemurahan, karena kan kita nuangin ide ke desain yang nanti akan dipakai ke orang lain, terus kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita buat orang lain gitu. Jadi kayak ya udah, desain ini bukan buat kepuasan kita doang, tapi buat kepuasan semua orang yang nanti akan menikmati desain kita gitu. Aku boleh sedikit nambahin sesuai pengalaman aku nggak? Tadi sempat ini juga nih ke-trigger dari Kang Dika ya, tentang murah, kalau ada yang nawar murah gitu ya desain kita gitu. Nah aku pernah juga nih teman-teman dapat penawaran untuk ngebuat desain, bahkan sampai jadi aplikasinya, jadi butuh tim developernya juga. Dan dia cuma nawarin di harga kurang dari 2 juta dan udah pengen di hosting domain. Mana kuat ya kan. Nah itu karena dengan pertimbangan-pertimbangan yang udah aku sebutkan tadi, terus juga dengan negosiasi yang emang dia mungkin tidak terlalu paham ya bagaimana sulitnya gitu untuk ngedesain sampai ngejadiin kode gitu, sampai ya nge-hosting domain dan segala macam sampai menjadi produk digital yang jadi gitu. Jadi ya sama sekali nggak aku ambil, karena ini juga pesan untuk teman-teman semua di sini yang emang mau bergelut di bidang jasa gitu ya. Jangan sampai kita mengecilkan atau tidak punya target kita sendiri gitu. Kita harus punya rate harga kita sendiri. Jangan sampai mau direndahin sama para klien demi mendapatkan uang sepeser ya sekedarnya aja gitu. Kita harus tahu value kita tuh di mana gitu sih. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Ada nggak sih tips untuk pemula yang baru mulai dan tertarik tapi belum tahu nih mulai dari mana? Itu boleh dari Putri lagi. Gimana tadi? Tips buat pemula yang bingung kalau mau mulai dari mana? Oke, tips untuk para pemula ya kurang lebih sama kayak tadi, yaitu yang pertama harus paham dulu, harus belajar banget tentang prinsip-prinsip dari desain gimana, kemudian aplikasikan juga ketika kalian mulai merancang desain, kemudian untuk UX law atau aturan-aturan dalam UX-nya juga kalian harus pahami dengan betul, karena itu banyak banget UX law yang harus kalian pahami supaya kalian membuat desain itu nggak asal-asalan. Karena ketika kita tidak mengaplikasikan prinsip desain dan juga UX law-nya, itu desain kita kerasanya hambar dan nggak sama sekali menarik dan nggak sama sekali mudah dipakai untuk pengguna, dan itu nggak ada value yang kita kasih sih ke para user gitu. Kalau dari Kang Andika? Oke, selain tadi yang aku sampaikan mulai aja dulu tuh sambil belajar. Jadi kayak ya benar, prinsip-prinsip desain grafis apa aja yang harus kita tahu itu emang benar-benar banyak gitu. Meskipun kita mulai aja dulu, kita bikin apa yang kita mau aja dulu, tapi yang kita mau tuh harus ada prinsipnya, harus ada aturannya, jangan kayak ngasal, jangan kayak tiba-tiba masukin ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya intinya mah perbanyak belajar, perbanyak cari referensi, perbanyak cari entah itu artikel atau baca-baca buku yang berkaitan dengan how to design gitu. Berarti yang penting mulai aja dulu dan explore aja dulu ya. Ya betul. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar ngebuka banyak banget ya sudut pandang, dan ternyata desain tuh nggak cuma soal visual yang keren aja, tapi juga soal gimana desain itu bekerja dan memudahkan dan menyampaikan pesan yang baik dan tepat lah ke pengguna. Bener banget. Nah, buat kamu yang lagi belajar atau baru mau mulai terjun di dunia desain, semoga obrolan kali ini bisa menjadi bekal awal untuk kalian. Nggak harus langsung jago, tapi mulailah dengan memahami kita desain untuk siapa, kenapa desain itu dibuat, dan bagaimana cara menyampaikan pesan tanpa mengorbankan kenyamanan si pengguna.
Dan tentu aja terima kasih banyak untuk narasumber yang udah sharing pengalaman dan insight yang keren-keren nih, dan juga tips-tips praktis yang pastinya berguna banget buat kita para pendengar. Oke. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube Hima PSTI. Karena di Brain Talks kita bukan cuma sekedar ngobrol aja, tapi kita menghubungkan pikiran dan menginspirasi perubahan. Tetap kepo, tetap kritis, dan terus terinspirasi. Yeay.